Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika wajib. Ini wajahku. Nah, namanya itu 11 huruf tanpa spasi ya. Nah, untuk materi kita pada hari ini, kemarin mengenai pembuktian dengan induksi itu materinya sedikit, kita lanjutkan dulu. Nanti untuk ulangan hariannya kita gabung dengan program linear yang terbaru ini. Ini kita memasuki topik yang baru, yaitu program linear, yaitu menyelesaikan masalah dengan menggunakan program linear. Masalah apa itu? Masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena matematika itu sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Karena matematika ya digali dari permasalahan hidup sehari-hari gitu. Hanya permasalahan hidup sehari-hari itu kan cenderung bersifat kompleks, rumit begitu, nyata. Nah, supaya itu bisa ditelaah, supaya itu bisa dicerna secara lebih mudah, nah maka secara matematis itu dibuat simbol-simbol dan idealisasi, atau dibuat abstraksi dan idealisasi permasalahan hidup sehari-hari itu. Setelah dibuat simbol-simbol, kemudian dibuat secara atau diasumsikan secara ideal, kemudian itu dimanipulasi secara matematika gitu. Sehingga dengan kaidah-kaidah yang dipelajari di matematika, maka itu nanti akan menghasilkan jawaban yang sederhana. Kemudian kalau sudah itu ditemukan jawabannya, baru ditafsirkan kembali untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira begitu hubungan antara matematika dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini salah satu contohnya. Masalah yang mungkin nanti akan diselesaikan di materi program linear ini kira-kira seperti ini. Masalahnya berupa cerita begini, ada angka-angka di situ. Nah, bagaimana kita menyederhanakan data-data yang dalam kenyataan itu menjadi simbol-simbol, kemudian nanti kita selesaikan secara matematis. Nah, dengan begitu nanti apa yang dijadikan masalah di permasalahan itu nanti bisa kita temukan jawabannya, kemudian bisa kita tafsirkan ke permasalahan itu begitu. Nah, adapun peta konsep dari program linear itu seperti ini. Artinya kalian mempelajari program linear itu memerlukan suatu materi prasyarat supaya kalian mengerti dengan konsep baru. Kemudian nanti ke sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Ini akan sistem persamaan yang sudah pernah kalian pelajari. Sistem pertidaksamaan itu juga nanti akan digunakan. Nah, ini masalah otentik itu nanti dibawa ke program linear. Caranya bagaimana? Itu nanti menjadi dipecah permasalahan ini menjadi daerah penyelesaian, daerah kendala, kemudian solusi program linearnya nanti biasanya itu mencari nilai maksimum atau minimum. Nah, itu nanti dituangkan dalam fungsi objektif, kemudian bisa menggunakan uji titik pojok, atau dengan menggunakan garis lidik gitu. Nah, itu peta konsep nanti yang akan kalian pelajari di program linear. Nah, sebelumnya kita mengingat dulu sistem koordinat. Nah, karena program linear ini digunakan sistem koordinat, maka kita mengulang mengenai sistem koordinat. Kalau ada koordinat titik A 2,3, maka kita membuat gambarnya di sistem koordinat, kita buat sumbu X dan Y dulu, kemudian kita buat skalanya, kemudian di sumbu X maupun sumbu Y nya. Nah, kemudian 2,3 ini menyatakan 2 ini biasanya X nya yang ada di sumbu X, kemudian 3 ini menyatakan Y nya atau yang ada di sumbu Y. Nah, sehingga kalau A 2,3 kita mulai dari X nya 2 ini, kemudian baru nanti ke arah yang searah sumbu Y sebanyak 3, dari Y0 ke Y sama dengan
3. Nah, dengan kata lain juga X, Y itu bisa juga ini jarak 2 ini jarak dari titik ini, titik. Nah, ini titik A nya, jarak sumbu Y itu adalah 2. Jarak titik A dengan sumbu Y itu 2, sedangkan jarak A dengan sumbu X atau yang searah sumbu Y itu adalah 3 begitu. Jadi yang 2 ini searah sumbu X jaraknya, kemudian yang 3 ini jarak yang searah sumbu Y dari titik tersebut gitu. Kemudian kalau B min 3,2 berarti min 3 nya di sumbu X carinya di sini. Nah, berarti ke atasnya, karena ini 2 ini positif. Nah, ini kalau yang di pangkal atau sebagai absis, ini yang pangkal ini sebagai absis negatif, berarti ke arah dari titik pangkal ini ke arah kiri. Kalau positif ke arah kanan. Kalau yang sumbu Y positif ke arah atas, negatif ke arah bawah. Nah, ini karena 2 berarti dari min 3 ini ke atas kita buat jaraknya ke sana. Nah, itulah titik B. Kemudian C 3,-2 berarti mulainya dari pangkal ini 3 nya ke arah sumbu X 3, kemudian 2 nya ke arah ke bawah karena ini negatif. Nah, jadi ke bawah. Kalau kita buat, nah jaraknya seperti itu, kemudian C nya di situ. Nah, begitu. Nah, ini 3, min 2. 3 nya itu ke kanan dari titik pangkal, min 2 nya dari titik pangkal ke bawah min 2 begitu. Kemudian kalau ini tadi berkenaan dengan titik, bagaimana kalau berkenaan dengan garis? Nah, garis dalam titik kita ingat aja menggambar garis kalau diketahui persamaan garisnya. 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, kita membuat garis itu di sumbu koordinat begini bagaimana? Nah, biasanya kita kalau membuat garis itu memerlukan 2 titik. Kita mau buat satu garis, kalau sudah ada 2 titik ini, garis itu melalui 2 titik. Nah, kita tinggal hubungkan titik itu. Nah, dapat kita menggambar garis itu. Nah, kemudian untuk di sistem koordinat XY ini atau Cartesius, kita buat 2 titik itu atau dibuat tabelnya. 2 titik itu apa? Yang mudah itu yang X-nya 0 dengan yang Y-nya 0. Nah, mudah ngitungnya gitu. Kalau X-nya 0, maka 2 kali 0 adalah 0. 0 tambah berapapun itu enggak merubah, sehingga seolah-olah hilang 2X-nya. Berarti tinggal 3Y sama dengan 6. Berarti kalau 3 kali Y sama dengan 6, berarti Y-nya ya tinggal 6 dibagi 3, yaitu 2 gitu. Maka kita peroleh koordinatnya 0,2. Kemudian untuk kalau Y-nya 0, berarti ini 3 kali 0 yang di sini. Berarti seolah Y-nya hilang gitu. Tinggal 2X sama dengan 6. Berarti X-nya adalah 6 dibagi 2, yaitu 3 gitu. Nah, kita dapat koordinatnya 3,0. Nah, lalu titik-titik ini dapat koordinat 2 titik ini 0,2 dan 3,0. Ini kita gambar di koordinat ini 0,2. 0-nya di sini, 2-nya ke sana, ke atas. Kemudian 3,0 berarti 3-nya ke kanan. 0 itu berarti tidak ke atas, tidak ke bawah di situ. Nah, baru ini kita hubungkan. Itulah cara membuat garis, menggambar garis kalau suatu persamaan garisnya diketahui seperti ini. Nah, sekarang kalau dibalik ada garisnya, ini kita namai G ya, karena ini sudah ada namanya. Membuat persamaan garis kalau diketahui garisnya sekarang. Nah, ini ada garis H di sini. Tentukan persamaan garisnya. Nah, gimana nih? Nah, untuk garis yang tidak melalui titik pangkal koordinat begini akan ada rumus yang mudah, yaitu kalau ini perpotongan dengan sumbu X nya ini kita namakan A, perpotongan dengan sumbu Y titiknya ini kita namakan B. Bukan nama titiknya ya, tapi jarak.
jarak dari pangkal koordinat ini ke titik potong ini A, kemudian jarak dari titik pangkal ini ke titik potong dengan sumbu Y ini B. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, ini tinggal B-nya kali X sumbu X, B-nya kali X, yang di sumbu Y itu kalikan X, yang di sumbu X kalikan Y, sama dengan di sini A kali B. Nah, itulah rumus untuk membuat persamaan garis ini. Nah, bagaimana untuk garis ini? Karena ini A-nya min 4, B-nya 3. Nah, kita terapkan aja rumus ini menjadi 3 kali X, ini yang 3 kalikan X, yang min 4 kalikan Y, sama dengan 3 kali min 4. Itu caranya. Min 4 itu dari sini, 3 itu dari sini. Yang di sumbu Y kalikan X, yang di sumbu X kalikan Y. Jadi 3X ditambah min 4 kali Y sama dengan, nah di sini tinggal hasil kalinya ini, titik potong ini. Nah, kalau disederhanakan menjadi 3X min 4Y sama dengan min 12. Atau kalau ini mau dibuat positif, berarti yang ini jadi positif juga, ini jadi negatif, menjadi min 3X plus 4Y sama dengan 12. Itu garis pada sistem koordinat. Kalau yang ini tadi persamaannya, kemudian kita buat garisnya. Nah, kalau yang kedua ini ada garisnya, lalu kita membuat persamaannya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita ingat untuk bisa belajar program linear dengan baik. Kemudian kalau ini tadi kan persamaannya, persamaan garis ini namanya persamaan karena ini menggunakan tanda sama dengan. Apa artinya? Garis G ini adalah memuat titik-titik yang koordinatnya itu kalau dikali 2 kalikan X-nya. Jadi ini misalnya contohnya ini 0,2. Ini kalau digantikan ke sini, 0-nya gantikan ke X, kemudian Y-nya gantikan 2-nya gantikan ke Y, akan ketemu 6. Ini juga begitu. Jadi yang pangkal ini digantikan ke X, yang ordinatnya ini digantikan ke Y. Ini pangkal atau absis, ini yang belakang itu bisa kita sebut ordinat. Kalau dua-duanya itu namanya koordinat. Nah, ini dua titik ini berada pada garis ini, artinya di dua titik ini kalau koordinatnya ini dimasukkan ke sini, digantikan ke sini, maka akan ketemu 6. Nah, begitu pula di titik-titik yang lain ini. Ini menunjukkan bahwa kalau di sini 2x, x, y titiknya, maka dihitung ke sini maka akan selalu sama dengan 6 gitu. Jadi di titik-titik ini 2x plus 3y-nya sama dengan 6. Kemudian yang di sini berapa? Ini 3x min 4y-nya selalu sama dengan min 12. Ini seluruh titik di garis H. Jadi ini persamaan garis, ini tandanya sama dengan, grafiknya berupa garis begitu. Nah, sekarang kalau ini persamaan, sekarang kita beralih ke pertidaksamaan. Jadi tandanya bukan sama dengan lagi, tapi tidak sama. Nah, contohnya seperti ini. Grafik pertidaksamaan linear satu variabel. Tentukan daerah penyelesaian X lebih dari sama dengan 1. Nah, gitu. Jadi kalau tadi persamaan, nah sekarang pertidaksamaan. Ada tanda mungkin lebih dari, mungkin kurang dari, mungkin lebih dari atau sama dengan, mungkin kurang dari atau sama dengan, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawabnya kita buat koordinatnya tentunya, kemudian sistem koordinat itu kita beri skala dulu. Nah, kemudian X, karena X lebih dari atau sama dengan 1, maka kita buat garisnya X sama dengan 1 dulu. Mana yang X-nya 1? Oh, di sini X-nya 1. Nah, yang X-nya sama dengan 1 itu dari atas ke bawah itu semua X-nya sama dengan 1. Nah, garisnya ini. Kalau yang sebelah kiri, ini di sini X-nya ada 0, ada min 1, ada min 2, ada min 3. Itu kurang dari 1. Tapi kalau yang di sebelah kanan, X-nya ini ada 2, 3, ada 1,5 di sini, ada 2,5, 2/4 dan lain sebagainya. Itu semua lebih dari
1. Berarti yang memenuhi pertidaksamaan ini, kalau tadi yang di sini kan pas yang X sama dengan 1, yang sebelah kanan ini lebih dari 1, yang sebelah kiri kurang dari 1. Berarti yang memenuhi adalah yang sebelah kanan. Nah, itu adalah merupakan daerah penyelesaian namanya, karena memenuhi ini pertidaksamaan X lebih besar atau sama dengan 1, lebih dari atau sama dengan 1. Nah, untuk menunjukkan ini suatu daerah penyelesaian, maka biasanya ini diarsir. Tapi untuk di program linear ini, untuk memudahkan nanti pembahasan berikutnya, ini yang diarsir seberangnya. Itu singkatannya DP. Nah, jadi ini yang diarsir adalah seberang dari daerah penyelesaian. Kenapa seperti itu nanti akan kalian lihat apa manfaatnya, bedanya kalau yang diarsir yang daerah penyelesaian atau yang diarsir yang bukan daerah penyelesaian. Nanti akan dilihat. Sekarang kita ikuti lagi berikutnya, grafik himpunan sistem. Kalau tadi yang ini kan sistem, ini baru satu variabel kalau ini ya, baru X aja yang di sini. Sehingga ya seperti itu. Kemudian ini masih satu variabel yang di sini, tapi kalau tadi X, sekarang kita menggunakan Y. Apa bedanya? Kita buat dulu skala koordinatnya. Di sini ada Y. Kalau tadi X itu garisnya tegak, kalau Y sama dengan, nah ini kita buat dulu Y sama dengan 2. Ini Y sama dengan 2, maka garisnya mendatar dari kiri ke kanan begitu. Nah, seperti itu. Ini pas garis Y sama dengan 2. Nah, di sini di yang sebelah kanan ini ada Y sama dengan 2. Nah, di sebelah kiri ini min satunya tidak termasuk. Maka kita buat Y sama dengan min satunya itu berupa garis putus-putus seperti ini. Nah, gitu. Jadi kalau yang garisnya mulus begini, tidak putus-putus, berarti di sini tandanya adalah ada sama dengannya, kurang dari atau sama dengan. Tapi kalau di sininya tidak pakai sama dengan, maka kita membuat garisnya putus-putus seperti ini dengan maksud bahwa yang pas Y sama dengan min 1 itu tidak termasuk dalam daerah penyelesaian begitu. Nah, kalau sudah begini baru kita lihat mana yang merupakan daerah penyelesaian. Ini kadang bisa juga disebut Y antara min 1 sampai dengan 2. Berarti di sini dari min 1 Y-nya sampai dengan 2 ada di daerah yang dibatasi oleh 2 garis ini, sehingga daerah penyelesaiannya yang tengah ini yang diarsir adalah yang atas dan yang bawah gitu. Kemudian grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Kalau tadi baru satu variabel, nah sekarang kita dengan 2 variabel bagaimana? Nah, kalau tadi kita mau membuat garis, kalau yang X itu garisnya tegak, kalau yang Y garisnya mendatar atau horizontal. Nah, kalau ini pakai 2 variabel, ada X dan Y-nya di situ, maka kita ya buat garisnya ini dulu gitu. Digambar, garis ini digambar. Nah, untuk menggambar garis itu tentunya ya kita ke koordinat, kita buat mencari 2 titik, yaitu kalau X-nya 0 berarti ini jadi 3Y sama dengan 6 tadi, sehingga 6 dibagi 3 Y-nya kita dapatkan koordinat 0,2. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, maka ini 3 kali 0 sehingga ditambahkan seolah hilang. Nah, tinggal 2X sama dengan 6. Berapa X-nya? Tinggal 6 dibagi 2 begitu. Maka kita dapatkan koordinat 3,0 gitu. Nah, ini dibuat titiknya di sini. 0,2 ini, kemudian 3,0 ini, kemudian ini dihubungkan, kita dapatkan garisnya. Nah, kenapa ini putus-putus? Karena ini tandanya adalah kurang dari, tanpa ada sama dengannya.
Nah, maksudnya yang 2x plus 3y nya pas sama dengan 6 itu tidak termasuk penyelesaian dari pertidaksamaan ini begitu. Nah, sekarang kita mau mengarsir daerah yang tidak memenuhi. Mana? Sebelah mana? Karena ini garisnya yang pas sama dengan 6 sudah ada batasnya. Berarti di luar garis ini ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Yang sebelah sana mungkin kalau kurang dari berarti yang sebelah sininya yang lebih dari. Sebaliknya kalau yang sebelah sana yang lebih dari berarti yang sebelah sininya kurang dari. Untuk lebih jelasnya, kalau di garis seperti ini kita menggunakan uji titik. Uji titik itu gimana? Kita menguji salah satu titik yang ada di dua daerah ini. Yang mudah itu titik pangkal koordinat ini adalah 0,0, enak ngitungnya. Nah gitu, X dan Y nya 0 sehingga kita masukkan ke sini ketemunya 0 gitu. Kalau nggak bisa ngitung kayak gini ya kembali ke kelas 1 SD. Nah kemudian ini dibandingkan dengan batasnya ini, lebih dari apa kurang dari 0 itu. Oh ternyata 0 itu kurang dari. Nah setelah begitu kita lihat perbedaannya dengan tanda ini tanda kurang dari, ini tanda juga sama kurang dari. Nah itu berarti titik yang kita uji ini ada dalam daerah penyelesaian gitu maksudnya. Kalau tandanya ini sama-sama kurang dari. Karena ini ada di daerah penyelesaian, berarti yang kita beri tanda sebagai daerah penyelesaian adalah yang bawah. Nah kita sudah sepakat tadi mengarsirnya yang di seberangnya. Berarti yang kita arsir yang di atas begitu. Yang daerah bersih adalah daerah penyelesaiannya. Itu untuk daerah penyelesaian dari 2x plus 3y kurang dari 6. Artinya apa? Di bawah garis putus-putus ini itu setiap koordinat yang ada di sini kalau dihitung 2x tambah 3y nya selalu akan kurang dari 6 gitu. Itu maksudnya. Berikutnya grafik himpunan penyelesaian. Oh ini salah satu contoh lagi. Carilah daerah penyelesaian pertidaksamaan X tambah Y lebih dari 7. Berarti ya sama seperti tadi, kita gambar dulu koordinatnya. Kemudian ya kita data. Ini enak ya kalau ini, kalau X nya 0 ya Y nya 7, kalau Y nya 0 X nya 7. Langsung aja nggak usah terlalu rumit ngitung. Sehingga kita dapatkan 0,7 dan 7,0. Titiknya ini 0,7 di situ, kemudian 7,0 nya di sini, terus kita hubungkan. Ini garisnya putus-putus lagi karena di sini tidak ada sama dengannya. Kemudian kita uji lagi nih 0,0 ini termasuk di daerah penyelesaian atau tidak. Mengujinya gimana? Ini XY yang ada di pertidaksamaan ini kita ganti dengan 0,0 gitu. Sehingga 0 tambah 0 hasilnya ya 0. Kemudian kita bandingkan dengan konstantanya itu. Ternyata ini 0 itu kalau dibandingkan dengan 7 ini adalah kurang dari. Nah berarti sekarang kita bandingkan tandanya itu. Di sini di pertidaksamaannya lebih dari, tapi ini setelah diuji titik 0,0 kurang dari. Berarti 0,0 itu tidak ada di penyelesaian, atau dengan kata lain di luar daerah penyelesaian. Jadi 0,0 ini di luar daerah penyelesaian, maka yang daerah penyelesaian yang seberangnya di sini gitu. Nah kita beri tanda ini daerah penyelesaian. Nah kita akan mengarsir seberangnya. Nah gitu. Itu daerah penyelesaian X plus 7 lebih dari X plus Y lebih dari 7. Kemudian grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Kalau tadi baru persamaannya, ini baru pertidaksamaan, baru satu ini ya, maka ini ya penyelesaian pertidaksamaan bukan sistem. Nah, jadi kita belum ke sistemnya. Nah sistemnya itu ke contoh berikutnya ini. Nah ini baru ke sistem. Jadi di sini pertidaksamaannya ada dua begini. Nah begitu.
Carilah daerah penyelesaian pertidaksamaan X plus Y lebih dari 7 dan X plus 2Y kurang dari 10. Nah, seperti tadi kita buat garisnya X plus Y lebih dari 7. Tadi sudah dibuat, digambar X plus Y dulu sama dengan 7. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari daerah penyelesaiannya. Ini lebih dari 7, berarti yang 0,0 termasuk penyelesaian apa tidak ini? Ini lebih dari, sedangkan di sini adalah kurang dari, ya berarti beda ini. Ini lebih, ini kurang, berarti 0,0 tidak ada di penyelesaian, berarti kita arsir. Artinya daerah penyelesaiannya yang atas gitu. Untuk garis X plus Y, untuk pertidaksamaan X plus Y lebih dari 7. Kemudian yang X plus 2Y kurang dari 10. Ini kita gambar juga. Kalau X-nya 0 itu Y-nya 10 bagi 2. 10 bagi 2 ya, 5. Mana 5? Y-nya 5 ini di sini. 0,5. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya 10 tuh di sini. Di sini yang dikendaki kurang dari 10. Nah, kita uji juga gitu, seperti di atas. Nah, 0 itu dengan 10 bagaimana? Kurang dari. Tandanya ini lebih dari apa? Beda apa sama ini? Ini kurang dari, ini juga kurang dari. Berarti kalau sama, berarti 0,0-nya ini ada dalam daerah penyelesaian, berarti kita ngarsir seberangnya. Ini 0,0. Kalau terhadap garis yang ini itu termasuk. Kalau yang tadi kan tidak termasuk, maka kita arsir yang ini. Tapi kalau untuk yang ini 0,0 itu termasuk, sehingga kita ngarsirnya yang seberangnya, yaitu di atasnya ini. Nah, begitu. Nah, maka yang dimaksud dengan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan, kalau dua begini berarti sudah sistem, berarti adalah daerah yang bersih ini, karena kita tadi sudah sepakat yang diarsir ini yang bukan penyelesaian. Nah, sehingga yang daerah penyelesaian yang bersih ini. Nah, kalau tadi yang daerah penyelesaian yang diarsir, nanti arsirannya bisa tumpuk-tumpuk. Kalau dua begini masih gampang. Nanti kalau pertidaksamaannya lebih dari 2, nah kita malah jadi bingung. Tapi kalau kita sudah mengarsirnya adalah yang tidak memenuhi, kemudian yang memenuhi itu dibiarkan bersih, maka nanti mana daerah yang paling bersih, itulah yang merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, sehingga untuk pengarsiran dalam hal ini, jadi nanti kalau ada beberapa pertidaksamaan, misalnya ada 3 pertidaksamaan, maka nanti akan terbentuk 3 garis. Pokoknya nanti dicari mana yang paling bersih, gitu aja. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau ini tadi kan dari sistem pertidaksamaan ya, ada 2 pertidaksamaan, kemudian kita mencari grafiknya. Nah, sekarang kita balik. Ada pertidaksamaan ini, ada berapa garis ini? Banyak banget. Arsirannya kalau kita lihat ini ada 1, ada 2, kemudian di sini juga ada 3, dan di sini 4. Berarti nanti kita akan menentukan 4 pertidaksamaan. Nah, jadi soalnya ini tentukan sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah atau himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Ini yang dimaksud, yang ditanyakan. Nah, jadi kalau ini yang diarsir yang daerah penyelesaian, maka nanti di sini menumpuk arsiran, banyak sekali arsiran. Tapi kalau yang diarsir yang bukan penyelesaian, maka nanti kita mudah mendapatkan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian itu hanya yang paling bersih begitu. Nah, berarti kita di sini ada beberapa titik yang dilalui oleh garis-garis yang membatasi daerah penyelesaian ini. Kita beri nama dulu aja. Ini titik A yang di sini.
kemudian ini titik B, kemudian yang ini titik C, kemudian di sini urutannya titik D. Nah, kemudian kita lihat satu persatu garisnya. Mau yang mana dulu? Yang AD dulu, ini garis ini. Nah ini kalau kita lihat ini garisnya nggak ada yang putus-putus, berarti nanti tandanya pakai sama dengan semua pertidaksamaannya. Nah ini garis AD, ini di sumbu X nya 4, di sumbu Y nya 7 perpotongannya, maka kita menjadi 7X plus 4Y sama dengan 7 kali 4. Nah gitu aja mudahnya. Jadi ini kalikan X yang di sumbu Y kalikan X yang di sumbu X kalikan Y disama dengan kan ini dikalikan koefisiennya ini dikalikan gitu, sehingga berapa itu sederhananya 7X plus 4Y sama dengan 28. Nah ini garisnya adalah 7X plus 4Y sama dengan 28. Nah ini berarti kalau 0,0 itu termasuk kurang dari apa lebih dari? Karena 0,0 ini berarti kalau terhadap garis yang ini 0,0 kita asumsikan termasuk dalam daerah penyelesaian. Maka pertidaksamaannya adalah kurang dari ini. Jadi karena 0,0 termasuk daerah penyelesaian, karena kalau kita lihat garisnya ini arsirannya yang kemerah-merahan ini, maka di bagian bawah garis AD itu merupakan himpunan penyelesaian, dan ini termasuk yang kurang dari atau sama dengan 28. Kemudian berikutnya ke garis BC, ini garis BC arsirannya yang atas, berarti nanti 0,0 juga termasuk himpunan penyelesaian. Berarti kita cari persamaan garisnya dulu. Ini titik potong dengan sumbu Y nya 4, berarti di sini 4X. Titik potong dengan sumbu X nya 8, berarti di sini 8. Y disama dengan kan ya 4 kali 8 itu, sehingga bentuk sederhananya seperti itu. Nah ini kebetulan kok bisa dibagi 4 semua. Supaya lebih sederhana lagi, ini kita bagi 4 menjadi X plus 2Y sama dengan 8. Nah ini merupakan persamaan garis BC. Lalu tadi 0,0 nya di luar garis yang di bawah yang termasuk himpunan penyelesaian, maka kalau kita masukkan di sini kan kurang dari 8. Nah berarti di sini pertidaksamaannya kurang dari 8 gitu. Sama dengan itu karena di sini garisnya garis mulus. Berikutnya ini dua garis sudah, berarti garis yang mana dulu ini? Sumbu X berarti ini yang memenuhi daerah penyelesaian di atasnya. Sumbu X itu mana? Ini ya. Sumbu X itu persamaannya adalah Y sama dengan 0. Di pas sumbunya ini Y sama dengan 0. Kemudian yang memenuhi adalah yang atas. Berarti kita menggunakan lebih dari atau sama dengan. Nah itu pertidaksamaan yang kedua. Kemudian berikutnya kita yang sumbu Y nya. Sumbu Y itu persamaannya X sama dengan 0. Kalau yang sebelah kiri berarti daerah penyelesaian itu sebelah kanan, berarti X lebih dari sama dengan 0. Itu merupakan pertidaksamaan yang keempat gitu. Nah di sini yang diminta adalah sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah itu. Maka nah tinggal kita daftar ini satu persatu sistem pertidaksamaannya. Kita tulis di bawahnya ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ini merupakan jawaban atau ini merupakan sistem pertidaksamaan dari grafik yang ditampilkan ini dengan arsirannya itu. Nah itu contoh-contoh dari sistem pertidaksamaan linear yang nanti akan bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah cerita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini harus dipahami sampai dengan ini begitu. Nah sebagai pelatihan kalian untuk mengasah atau menguji pengetahuan kalian yang bisa ditangkap, nah ini silahkan kalian coba masing-masing jenis ini satu garis kalau yang ini ya, karena di sini ini satu pertidaksamaan di nomor 1 ini,
Yang diarsir adalah yang bukan penyelesaian. Berarti nanti yang penyelesaian harus yang bersih. Nomor 2 juga begitu, hanya bedanya kalau ini hanya satu garis di satu gambar, di satu sistem koordinat gini hanya satu garis. Tapi kalau di nomor 2 ini ada pertidaksamanya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 garis nanti. Di yang B ini 2B ada 1, 2, 3, ada 3 garis. Nah itu bedanya dengan yang nomor 1 ini. Kalau nomor 1 kan satu pertidaksamaan, berarti hanya satu garis. Yang A dan B jangan dicampur grafiknya. Nah jadi untuk yang ini nanti satu koordinat begini itu hanya memuat satu garis, berarti arsirannya juga satu macam. Tapi yang nomor 2 ini ada beberapa garis, tergantung dari banyaknya pertidaksamaannya ada berapa. Nomor 1 ada 4, nomor 2A ada 4, 2B ada 3, 2C ada 1, 2, 3, 4, 2D ada 1, 2, 3 dan 4 begitu. Nah seperti nomor 3 ini. Ini di sini ada berapa garis ini? 1, 2, 3. 3 garis. Berarti nanti pertidaksamanya ada 3. Kira-kira seperti itu gitu. Kemudian ini ada berapa garis ini? 1, 2. Oh hanya 2. Berarti nanti pertidaksamaannya hanya 2. Ini berapa garis ini? 1, 2, 3. Berarti 3 garis. Berarti nanti pertidaksamaannya ada 3. Seperti ini 3, 1, 2, 3. Ini ada berapa garis ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 pertidaksamaan. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3. Berarti 3 pertidaksamaan. Begitu sekilas penjelasan untuk kalian untuk memudahkan nanti mengerjakan soal-soal ini. Sebagai petunjuk berikutnya, untuk yang ini karena kalau ada X dan Y nya begini, ini biasanya garisnya miring, tidak vertikal ataupun horizontal, tidak tegak maupun mendatar. Sedangkan di yang nomor 3 ini ada yang tegak, berarti nanti ada yang satu variabel ini. Lagi nggak ada yang tegak. Oh ini yang D ini ada yang tegak garisnya, berarti ada yang satu variabel. Tapi kalau garisnya miring ini begini, berarti nanti pertidaksamaannya akan ada 2 variabel yaitu X dan Y. Ini miring semua, 3 pertidaksamaannya nanti ada X dan Y. Nah begitu sekilas petunjuk mengenai pengerjaan soal latihan 1 ini. Seperti biasanya, di sisa waktu kalian menonton video ini, kalian gunakan untuk mengerjakan 1 atau 2 atau 3, atau mungkin dari nomor 1, nomor 2, 1, nomor 3-nya 1 gitu kalau bisa gitu. Kalau nggak bisa ya mungkin 1 dan 2 aja lah, diambil satu-satu untuk kalian upload nanti sore paling lambat jam 17.00. Saya kira demikian yang menjadi mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa sehingga menguasai ilmu-ilmu warisan nenek moyang ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.